Dirimu memang sedang dibantai habis-habisan oleh keadaan. Semesta seperti sengaja menjatuhkan seluruh beban dalam waktu yang bersamaan, menarikmu masuk ke dalam lorong gelap yang sunyinya menusuk tulang. Kamu mungkin tak berkata-kata, tetapi batinmu berteriak setiap malam. Mengapa hidup seolah tak memberi jeda? Tapi ketahuilah, ini bukan bentuk kebencian semesta padamu, ini bentuk panggilan jiwa, panggilan untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Kamu memang sering memendam semuanya sendiri, karena kamu tahu, tidak ada ruang yang benar-benar mampu menampung seluruh beban hatimu. Dunia terlalu bising untuk mengerti suara hatimu yang lirih. Tapi dalam sunyi itu, kamu sedang dimurnikan. Kamu sedang disiapkan untuk peran besar dalam kisah hidupmu. Seperti emas yang harus dilebur dalam api agar menjadi mulia, seperti intan yang harus dipukul agar bersinar, kamu juga sedang melalui tahap penyucian agar pancaran jiwamu menggetarkan semesta. Terkadang kamu ingin menyerah, tapi di belakangmu, masih ada orang yang menunggu kamu menang. Masih ada jiwa-jiwa yang kamu bawa namanya dalam doa, yang kebahagiaannya bergantung pada kekuatanmu hari ini. Kamu bukan hanya berjuang untuk dirimu sendiri, kamu adalah tiang untuk keluarga, pelindung bagi yang lemah, dan cahaya bagi mereka yang tak tahu arah. Percayalah, semua ini tidak akan sia-sia, akan ada momen dalam waktu dekat, ketika kamu akan memandang ke belakang, dan akhirnya mengerti, oh, inilah alasan aku harus melalui semua itu. Di sana, kamu tidak hanya sembuh, kamu lahir kembali. Dan kini, Leo, saatnya kamu mengangkat wajahmu dari tanah. Meskipun lututmu gemetar, dan dadamu masih sesak, bangkitlah. Di video kali ini admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo, perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan, dan kesehatan, pada hari Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Disclaimer: jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Dan untuk kamu yang baru pertama kali hadir di sini, atau merasa terpanggil untuk terus mengikuti perjalanan energi ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya, bukan hanya agar tidak ketinggalan, tapi sebagai bentuk komitmenmu dalam merawat energi batinmu sendiri. Sekarang, mari kita mulai, dan kita buka kartu pertama, untuk melihat kondisi cinta Leo. Kartu pertama ada The Tower. Bagi Leo yang sudah berkeluarga, energi dari kartu The Tower mengungkap guncangan yang tak bisa dihindari. Apa yang tadinya tampak harmonis di permukaan, bisa saja menyimpan retakan halus yang kini mulai terbuka. Ada kenyataan yang mulai terkuak, entah itu pengkhianatan kecil yang menyakitkan, atau kata-kata yang tak sengaja melukai tapi membekas dalam. Namun ini bukan akhir, Leo. Ini adalah panggilan untuk membongkar ilusi, agar cinta tak hanya bertahan karena kebiasaan, tapi tumbuh kembali dari kejujuran dan kesadaran. Rumah tangga kamu sedang diuji, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diperkuat dari akar yang selama ini diabaikan. Untuk Leo yang sedang berpacaran, The Tower membawa pertanda pergeseran emosional yang besar. Hubungan yang sebelumnya terasa nyaman mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Mungkin ada perasaan dikhianati, atau janji yang tak ditepati, dan kamu mulai bertanya-tanya. Kartu ini bukan untuk menakutimu, melainkan membangunkanmu dari mimpi yang terlalu lama dipertahankan. Bila cinta itu sejati, ia akan tetap berdiri meski diguncang badai, tapi bila hanya fatamorgana, biarkan ia runtuh, agar kamu bisa membangun kembali dengan cinta yang jujur dan utuh. Dan bagi Leo yang masih single, The Tower adalah pengingat bahwa kesendirianmu bukan kutukan, melainkan pemurnian. Kamu sedang dihancurkan dari keterikatan masa lalu, dari cinta-cinta semu, dari luka-luka yang dulu kamu sebut takdir. Kini, tembok yang kamu bangun untuk melindungi hati sedang runtuh, agar cahaya baru bisa masuk. Mungkin kamu merasa hancur, rapuh, dan lelah mencari. Tapi percayalah, Tuhan tidak mengizinkanmu terluka sia-sia. Rasa kosong ini adalah ruang yang sedang disiapkan untuk seseorang yang benar-benar pantas. Seseorang yang tak hanya datang untuk mengisi,
tapi juga menyembuhkan. Kartu The Tower memang keras, Leo. Tapi ia datang bukan untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Ia datang untuk menghancurkan ilusi, agar cinta yang sejati bisa muncul dari reruntuhan. Karena cinta yang lahir setelah badai, adalah cinta yang tidak mudah goyah. Kamu sedang dibimbing, melalui guncangan, menuju kemurnian cinta yang sesungguhnya. Lalu untuk mengetahui kondisi karirmu Leo, mari kita buka kartu kedua, dan kartu yang muncul adalah The Hermit, kartu yang tenang, namun membawa pesan dalam tentang fase sunyi yang membentuk dan menyaring. Leo, bagi kamu yang memiliki toko atau warung, mungkin hari-hari ini terasa lambat dan sepi. Dagangan tetap tertata, tetapi pembeli datang tak sesering dulu, dan kamu mulai ragu, masih bisakah aku bertahan? Apakah ini tanda aku harus berhenti? Namun The Hermit tidak datang untuk meruntuhkan, melainkan untuk menenangkan. Ia hadir agar kamu tahu bahwa tidak semua keheningan adalah kehancuran. The Hermit membawa pesan tentang rezeki hari ini, dalam sepinya hari-hari, mungkin tiba-tiba ada pelanggan lama yang datang hanya untuk melunasi kasbon yang sudah lama kamu ikhlaskan, atau seorang kenalan menawarkan diri untuk membantu menjualkan daganganmu secara online. Hal-hal kecil itu bukan kebetulan, Leo. Itu adalah cara semesta berbicara pelan, menunjukkan bahwa kebaikan yang pernah kamu berikan sedang kembali padamu, perlahan tapi pasti. Sepi bukan akhir, ia adalah fase pemurnian, agar nanti saat warungmu kembali ramai, kamu tahu bahwa yang datang adalah mereka yang benar-benar menghargai jerih payah dan kejujuranmu. Kamu sedang dibentuk untuk bersinar, dalam keheningan yang tidak semua orang mampu jalani. Sementara bagi kamu yang bekerja, kartu The Hermit hadir sebagai sosok tua bijak yang berjalan perlahan di jalan berkabut, bukan untuk menuntunmu mundur, tapi agar kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia kerja yang membuat jiwamu nyaris tak terdengar. Leo, kamu mungkin merasa akhir-akhir ini pekerjaan berjalan seperti roda yang berputar di tempat, kamu bergerak, tapi tidak berpindah. Semangatmu mulai redup, bukan karena kamu malas, tapi karena ada terlalu banyak hal yang kamu pendam sendiri, tuntutan yang terus datang, rekan kerja yang hanya mendekat saat butuh, atau atasan yang tak melihat ketulusanmu. Tapi justru di tengah kelelahan itu, The Hermit memperlihatkan bahwa tidak semua bentuk keberhasilan datang dengan tepuk tangan. Kadang ia muncul dalam bentuk sederhana, seperti ketika tugas berat akhirnya terselesaikan tanpa bantuan siapapun, ketika ada satu rekan kerja yang tiba-tiba menawarkan bantuan tulus tanpa pamrih, atau saat kamu mendapatkan ucapan terima kasih kecil yang entah kenapa terasa menyembuhkan. Ini adalah fase di mana semesta sedang menyaring sekelilingmu, mereka yang hanya berpura-pura peduli akan mulai menjauh, dan kamu, Leo, akan menemukan kekuatan dari dalam yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Seperti lentera yang dibawa sang pertapa, cahayanya tidak menyilaukan, tapi cukup untuk menunjukkan langkah berikutnya. Kamu tidak sedang tersesat dalam pekerjaanmu, kamu hanya sedang dibawa menyusuri lorong sunyi agar saat kamu melangkah lagi, kamu tahu siapa yang layak di sampingmu dan apa yang benar-benar patut kamu perjuangkan. Kemudian kita lanjut ke kartu yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kondisi keuanganmu, Leo. Mari kita buka, dan ya, ini dia, The Moon. The Moon hadir menggambarkan konflik batin dalam dirimu, terkait uang. Saat ini, keuanganmu bisa jadi terlihat tenang di permukaan, tapi dalamnya menyimpan banyak keraguan. Mungkin ada uang yang datang, tapi tidak menetap. Mungkin kamu baru saja menerima bayaran, tapi tiba-tiba muncul kebutuhan mendadak yang menguras semuanya dalam sekejap. The Moon memperlihatkan bahwa sebagian Leo kini sedang berjalan dalam cahaya remang, ada kebingungan, ilusi, bahkan rasa takut, takut tak cukup, takut kehilangan, takut tak mampu memenuhi janji yang pernah kamu ucapkan pada orang yang kamu sayangi. Dan jika kamu merasa ada hal yang disembunyikan darimu, seperti tagihan yang mendadak muncul, atau seseorang yang meminjam tapi belum mengembalikan, semesta sedang mengajarkanmu cara bertahan di tengah ketidakpastian. Percayalah, bahkan dalam kabut The Moon, langkahmu tetap dijaga.
Karena ketika kamu belajar menenangkan gelisahmu, kamu akan melihat bahwa bukan jumlah uang yang menentukan kekuatanmu, tapi bagaimana kamu mengelolanya, dan bagaimana kamu tetap bertahan, meski tidak semua terang sudah kamu pahami. Kemudian kita lanjut ke kartu yang keempat, untuk mengetahui bagaimana kondisi keberuntunganmu. Mari kita buka, dan ya, ini dia, The Sun. Sebuah kartu yang membawa terang setelah gelap, kehangatan setelah masa-masa dingin yang panjang. Di dalamnya tergambar matahari bersinar cerah, anak kecil yang menunggang kuda putih tanpa rasa takut. The Sun menghadirkan keberuntungan yang tidak selalu datang dalam bentuk besar, tetapi melalui kejadian-kejadian kecil yang membuka pintu lebih lebar. Mungkin kamu akan menerima pesan dari seseorang yang lama tak terdengar, menawarkan peluang kerja sama baru, atau tetangga yang sebelumnya acuh tiba-tiba mengajakmu bergabung dalam komunitas usaha. Bisa jadi, barang daganganmu yang selama ini sulit laku, mendadak diborong oleh seseorang yang hanya mampir tanpa rencana. Atau bahkan ada pelanggan baru yang datang karena melihat postingan lama yang tanpa sengaja tersebar luas. Kejadian kecil yang kamu anggap biasa, ternyata menjadi titik balik yang membawa kelegaan. The Sun tidak hanya menyinari jalanmu, tetapi juga menghangatkan hati yang sempat beku karena terlalu lama berjuang dalam gelap. Leo, ini adalah tanda bahwa apa yang selama ini kamu tabur dalam diam, kesabaran, kebaikan, dan ketulusan, sedang tumbuh dan bersiap untuk dipanen. Maka buka tanganmu lebar-lebar, bukan hanya untuk menerima keberuntungan, tapi juga untuk menyambut kedamaian baru yang selama ini telah kamu perjuangkan tanpa suara. Kemudian kita lanjut ke kartu yang kelima, untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatanmu, Leo. Mari kita buka, dan ya, ini dia, Temperance. Dalam kartu ini, tampak seorang malaikat berdiri di air dan menuangkan air dari kendi, dengan gerakan yang sangat lembut. Ini adalah simbol keseimbangan, kesabaran, dan penyembuhan yang tidak terburu-buru. Leo, mungkin belakangan ini kamu merasa tubuhmu mulai memberi tanda, entah rasa pegal yang datang tanpa sebab, detak jantung yang terasa lebih cepat saat gelisah, atau rasa berat di kepala karena terlalu banyak memendam. Temperance hadir mengingatkanmu untuk menata ulang ritme hidupmu, untuk tidak hanya mengejar pekerjaan, tapi juga memperhatikan apa yang dirasakan tubuh dan batinmu. Itulah pesan semesta untukmu hari ini, semoga dari setiap kata, kamu bisa menemukan cermin untuk melihat ke dalam diri, bukan untuk bergantung, tapi untuk belajar memahami arah hidupmu dengan lebih jernih. Jadikan ramalan ini sebagai bahan renungan dan afirmasi, bukan pengikat langkahmu, karena kamulah pemegang kendali atas takdirmu sendiri. Sampai jumpa Leo, sampai bertemu kembali di pembacaan berikutnya.